warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadhani Dion Putri, NIM A5102101188 dari kelas Baitul Arqam 27E. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai sujud syahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan sholat gerhana. Yang pertama yaitu sujud syahwi. Sujud syahwi yaitu dilakukan pada akhir sholat atau sesudah untuk menutup kekurangan karena meninggalkan perkara yang diperintah atau melakukan sesuatu yang dilarang tanpa disengaja. Contohnya dilakukan jika kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Yang kedua yaitu saat kita ragu kelebihan atau kekurangan rakaat sholat. Yang ketiga yaitu kita lupa menggunakan tahiyat awal. Dan tata cara sujud syahwi itu sendiri, yang pertama yaitu niat. Untuk niat ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah salam. Niatnya yaitu subhanahu walayanamu walayasu. Atau juga dapat niat menggunakan saat kita sujud seperti sholat biasanya. Contohnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud, namun tanpa membaca apapun. Setelah itu kita salam. Yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran saat di luar sholat maupun di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah itu sendiri yaitu yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua melakukan sujud yang sebagaimana seperti sujud di waktu sholat, tetapi hanya dilakukan satu kali dengan membaca bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basyarahu bi qawlihi wa quwwatihi. Atau juga dapat dilakukan dengan membaca sujud seperti sujud biasanya saat kita sholat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Yang ketiga yaitu sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan ketika kita mendapat suatu kenikmatan dan kemudian kita ingin mengungkapkan rasa ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sujud syukur. Tata cara sujud syukur ini sendiri, yang pertama yaitu menghadap ke kiblat. Yang kedua yaitu niat sujud syukur. Niat sujud syukur yaitu nawaitu li sujudi syukri lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat yaitu bisa melakukan dengan gerakan sujud namun hanya satu kali. Yang kelima yaitu membaca doa sujud syukur dalam posisi sujud. Doa sujud syukur itu sendiri yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau dapat juga menggunakan seperti bacaan saat sujud-sujud biasanya di waktu sholat-sholat kita. Contohnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Selanjutnya, tata cara yang selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Dan tata cara yang terakhir yaitu salam. Dan sekarang mengenai sholat gerhana. Yaitu sholat gerhana dikerjakan sehubungan dengan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan tata cara melakukan sholat gerhana itu sendiri, yang pertama dengan berjamaah tanpa azan dan iqamah. Sedangkan untuk memanggil jamaah digunakan lafaz as-sholatu jami'ah. Dan tata cara yang pertama yaitu kita niat di dalam hati. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Yang keempat yaitu membaca doa Al-Fatihah. Yang kelima yaitu kita membaca ayat-ayat Al-Quran dari surat yang panjang apabila kita mampu. Yang keenam yaitu kita ruku dengan ruku yang panjang atau lama.
Yang ketujuh, yaitu kita bangun dari ruku dengan membaca i'tidal. Yang kedelapan, yaitu kita tetap dalam kondisi berdiri dan membaca Al-Fatihah. Yang kesembilan, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dari surat yang panjang, tetapi lebih pendek daripada yang pertama, apabila kita mampu. Yang ke-10, yaitu ruku dengan ruku yang panjang atau lama. Yang ke-11, yaitu kita i'tidal, melakukan i'tidal. Yang ke-12, yaitu kita melakukan sujud seperti kita biasanya saat sholat. Yang ke-13, yaitu kita duduk di antara dua sujud. Lakukan duduk di antara dua sujud. Yang ke-14, yaitu kita sujud kembali. Yang ke-15, kita berdiri, dan untuk melaksanakan rakaat kedua ini caranya sama dengan rakaat yang pertama. Tetapi rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Dan yang ke-16 yaitu khutbah singkat. Dan yang ke-17 yaitu salam. Yang terakhir yaitu khutbah singkat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.